video kali ini gua di sini ditemani oleh teman seperantauan juga ya di tanah Jawa Timur ini. Jadi gua di sini ingin berbincang santai bersama teman gua ini. Kenapa gua ingin mengajak beliau berbincang? Ya karena gua lihat selama di perantauan baik di satu kamar maupun beliau ini selalu luar biasa menurut gua. Jadi nggak ada yang namanya rasa susah sedikit pun gitu. Itu selalu lurus gitu aja. Makanya gue itu selalu bertanya-tanya pada beliau itu punya amalan apa gitu, atau punya apa gitu ya. Kok lurus gitu aja. Rezeki itu banyak terus dibanding gue gitu seperti itu. Nah makanya gue di sini nanti akan menanyakan. Mungkin sebelumnya biar perkenalan dulu, setelah itu gue akan melontarkan banyak pertanyaan buat lu semua, buat teman-teman semua. Ya, lu bisa perkenalkan dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yahya Rumah. Saya asalnya dari Maluku, tepatnya sih Kota Tua. Saya di Jawa merantau ini kurang lebih sudah 3 tahun. Alhamdulillah, selama merantau banyak sekali pelajaran maupun pengalaman yang saya peroleh. Karena saya sadar betul bahwa dengan merantau itu kita bisa belajar banyak hal. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa begitu banyak orang yang sukses itu ya bermula dari dia merantau. Identitasnya terus bisa ada. Sekarang statusnya apa? Status apa nih? Status pernikahan apa? Statusnya masih sedang mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk menikah. Iya. Ya. Kapan rencana ada? Sudah ada. Rencananya sih kalau bisa secepatnya. Cepat ya. Kalau Jodoh bisa besok harusnya besok. jodoh sudah ada. Jodoh insya Allah. Ada. Yakin aja kan. Iya. Mudah-mudahan ya pernikahannya ataupun rencana itu selalu cepat cepat dijabah, cepat dijalankan, cepat qabil tuh ya, seperti itu. Oke, tadi sekilas tentang beliau ya. Nah, di sini gue itu pengen menanyakan ya biasa aja santai kita ngobrol. Yang mau gue tanyakan itu apa sih tips and trik supaya di perantauan itu menjadi seorang yang sangat luar biasa gitu. Apalagi berbicara tentang rezeki itu nggak pernah seret padahal. Ya, gimana itu caranya? Oke, jadi kalau ditanya tips and trik supaya di di perantauan itu bisa luar biasa, saya kira mungkin udah begitu banyak literasi yang kita bisa baca atau dari orang-orang sukses lainnya. Saya pun masih merintis juga untuk masalah kehidupan itu, kita masih dalam proses merintis juga. Cuman sebagai orang yang sudah merantau ya baru 3 tahun lah ya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin harus kita jadikan prinsip dalam merantau. Yang pertama ya, prinsip kita harus sesuai dengan niat awal kita mau merantau itu apa. Misalnya kita mau berpendidikan, berarti kita harus fokus pada pendidikan tersebut. Ya kan? Kemudian yang kedua menyangkut pembiayaan. Kita tahu bahwa merantau itu artinya kita jauh dari keluarga. Jauh dari teman, jauh dari lingkungan kita yang sebelumnya, dan itu tuh membutuhkan biaya juga gitu. Biaya dalam artian kita untuk melanjutkan hidup di perantauan ini kita butuh makan, butuh biaya. Berarti otomatis itu juga harus dipikirkan. Nah, walaupun kadang-kadang kan yang namanya kita hidup kan pasti ada ujian dalam bentuk mungkin kita kekurangan finansial, kekurangan biaya. Nah itu udah pasti tuh untuk orang perantau pasti tuh. Itu udah hukumnya sepertinya wajib gitu. Kalau kamu merantau terus nggak merasa kesusahan itu bukan merantau namanya, ya kan? Tapi dulu pernah merasakan itu juga? Ya pasti loh. Bahkan bukan pernah lagi, sering malah. Sering. Ya. Tapi sekilas saya ketemu sama Salib dari pertama kita ketemu ya. Aku rasa tuh dari pertama sampai sekarang tuh hidupnya oke-oke aja. Apa karena tidak diperlihatkan atau bagaimana? Ya bukan tidak diperlihatkan, tapi ya kalau kita susah berarti kan kita nggak perlu untuk membagi kesusahan kita ke orang lain gitu. Yang perlu kita bagi adalah kebahagiaan. Bagaimana orang bisa tersenyum, ya kan?
kalau kamu datang-datang mukanya lesu kan pasti orang nggak nyaman sama kita. Jadi setiap kita mengalami kesusahan ya sebisa mungkin ya disimpan atau di apa jadi konsumsi pribadi aja. Tapi kalau untuk di sosial ya tetap kita harus menunjukkan bahwa kita lagi baik-baik aja gitu. Walaupun memang susah, walaupun sebenarnya susah banget untuk menyimpan itu, tapi ya sebagai manusia kita harus selalu menebarkan kebahagiaan dan juga tidak boleh memperlihatkan bahwa kita lagi susah begini. Iya, berarti yang selama ini saya lihat itu berarti yang aku lihat ya, seneng gini-gini, ternyata hati mah ada aja sedikit ya. Mungkin tadi karena hal apa gitu. Tapi sejauh ini sejauh saya mengenal hal itu ya gitu aja gitu. Happy aja gitu, senang segala macam. Apalagi kalau kita ketemu selalu di jalan tuh selalu senyum segala macam. Kalau saya sendiri kan ya kalau saya punya masalah ya wes gitu. Itu aja gitu. Nggak ada yang namanya nggak bisa pedulikan. Tapi apakah itu berpengaruh juga kepada umur gitu? Ya berpengaruh juga, pasti berpengaruh. Artinya bahwa kalau kita punya masalah dalam hidup, ya kita cari solusinya gitu. Bukan kita masalah itu kita bagi ke orang gitu. Kita harus cari solusinya. Misalkan kita kekurangan uang, buat solusinya apa? Solusinya kita harus lebih giat lagi mencari uang. Misalkan kalau kita nggak dapat kiriman dari keluarga, berarti kita harus cari pekerjaan tambahan yang mana pekerjaan itu menjadi salah satu support system kita untuk bagaimana memperoleh finansial yang lebih baik. Oke, berarti berarti tentang solusi tadi, bahwasanya kalau A itu solusi cari sendiri lah ya, nggak bisa yang namanya nggak mencari ke orang lain. Kalau saya sendiri begini lah, saya itu terkadang kalau punya masalah nyari solusi sendiri nggak nemu, pasti ke orang lain tanya gitu, semacam kayak buat referensi. Kalau ada gitu. Kalau buat solusi kalau masalah yang lain ya, tapi kalau masalah uang atau masalah biaya nih, itu kita nggak mungkin minta dari teman, atau mungkin nggak mungkin kan. Kalau pinjam itu oke lah, pinjam pasti pernah, pasti sering, tapi kan kita nggak bisa juga tiap hari, tiap bulan minjam terus kan. Jadi kita harus jadikan, saya hari bulan ini minjam, berarti ya sebisa mungkin bulan depan saya nggak boleh minjam lagi. Nah, caranya itu kita cari solusinya, cari pekerjaan, terus atau enggak kita minta bantu teman, mungkin ada yang punya lowongan kerja, apa kan kita harus kerja. Namanya merantau berarti harus kerja, gitu, harus giat. Kita nggak bisa selamanya harus mengandalkan orang tua, mengandalkan keluarga aja nggak bisa. Mengandalkan teman juga nggak bisa ya. Tapi kalau seandainya gini ya, ada tuh di situ ada hadis mengatakan ya tentang yang namanya orang yang meminjamkan uang kepada teman misal. Nah, kalau seandainya kita ada pengetahuan seperti itu, kita minjam ke teman tuh enak. Jadi sebelum kita minjam, kita kasih hadis dulu tuh. Kalau kita bisa hadis tuh apa ya? Di situ ada hadis mengatakan bahwasanya meminjamkan uang kepada orang yang memerlukan itu kan mendapatkan 83 lipat daripada derajatnya 83 lipat daripada bersedekah. Jadi sedekah itu bisa cuma satu. Tapi kalau meminjamkan uang kepada seseorang yang membutuhkan, itu dapatnya 83 lipat. Ya, seperti itu. Jadi makanya kalau seandainya kita dengan kepepet, kita ragu, kita malu kepada teman kita, ya pakai hadis itu aja ya. Jadi kita harus kasih tahu dulu. Pinjam duit ke saya, karena kalau kamu pinjam ke saya, kamu akan dapat pahala yang banyak banget, 83 lipat. Cuman sayangnya di zaman sekarang orang nggak lihat itunya. Nggak bisa ya. Iya, mungkin ada gitu, tapi kan kita nggak mungkin datang terus membujuk teman kita atau orang yang pengen kita pinjam uang pada orang tersebut. Kan nggak mungkin kita menodong dia dengan hadis itu, kan nggak mungkin. Iya, nggak mungkin juga. Tapi ya mungkin aja sih, cuman kan kayak memaksa banget gitu. Tapi gimana ya, itu ada bagusnya juga. Satu, memang cara kebaikan harus memaksa. Ada yang namanya dulu itu katanya kita mengajak seseorang itu memang dengan cara memaksa awalnya, kalau dengan kebaikan. Katanya kalau soalnya dia buat ngajak kebaikan gak bisa dengan kelembutan, ya kayak kasar itu. Tapi kan itu ada motif di baliknya. Kalau kebaikan yang memang pure untuk dia, nggak apa-apa. Ini
kalau misalnya kita mau minjam terus menggunakan hadis itu sebagai alat untuk memperlancar misi kita, misi itu kan ya gimana ininya, gitu kan? Ya makanya meminjam itu boleh. Kalau saya sendiri pernah juga dipinjam, bahkan ya seringlah dipinjam orang minjam ke saya. Ya. Itu pun saya juga pernah minjam ke orang juga. Tapi kalau orang minjam ke saya sebisa mungkin saya ngasih itu ya sesuai dengan secukupnya lah gitu. Misalkan ada orang yang minjam 500.000, tapi saya walaupun punya uang 500.000, tapi kan saya harus memikirkan bagaimana caranya supaya uang ini ada dua kemungkinan kan. Orang kalau minjam uang ke kita, dua kemungkinan. Yang pertama, uang itu akan balik, atau yang kedua, uang tersebut nggak akan balik-balik lagi kan. Nah makanya kalau saya orang minjam ke saya selalu mikirnya, kalau saya minjamin, tapi minjamin budget yang kira-kira ketika nggak balik itu saya nggak apa-apa. Oke. Sebenarnya gini ya, kalau misalnya di khotib ya ada yang minjam ke khotib. Nah sebenarnya di hadis yang itu masih belum beres sih Pak. Jadi kalau orang yang meminjam itu kan mendapatkan 3 lipat daripada sedekah itu. Nah tapi di sisi lain orang yang menghutang itu harus dibayar walaupun hanya 1.000 atau 500. Karena kenapa dari hadis itu tuh ada lanjutan bahwasanya kalau tidak membayar hutang itu nanti saat orang-orang sudah ke surga kita itu masih bingung, masih tertahan, masih bolak-balik dunia langit sama bumi itu segitu aja. Karena dia konsepnya dia termasuk belum minanas. Iya, belum ini. Jadi kalau sekarang tema kalau di dunia tema ya semacam kayak orang stres gitu. Kita mah senang di rumah, punya mobil, punya istri, ya mah muntah-muntah itu aja di jalan seperti itu. Makanya kalau itu ya kuatin dengan hadis yang itu lagi. Ya. Itu caranya untuk menagih hutang. Ya tapi mudah-mudahan aja orang yang mendengarkan hadis itu tergugah hatinya. Tapi sayang juga kalau hadis itu sudah dilontarkan, ternyata orang yang kita minjam ke orang tersebut dia nggak punya uang untuk minjamnya juga, nggak bisa juga kan. Tapi itu memang resiko. Dua-duanya yang meminjamkan ya resiko, kalau misalnya uang belum kembali ya kalau yang meminjam itu resiko harus mengembalikan. Maka dari itu sebisa mungkin kita mengusahakan supaya jangan meminjam ataupun berhutang kepada orang. Karena ditakutkan kalau berhutang kan takutnya memang tetap kita harus niatnya untuk membayar kan. Tapi kan kita nggak tahu bahwa kita ini mampu atau enggak. Gitu. Ke depannya kita masih punya rezeki lagi untuk bisa menutup membayar kembali hutang kita tersebut atau enggak. Kan? Makanya sebisa mungkin kalau misalkan dia mendesak dan juga enggak urgent banget, kalau bisa jangan minjam. Oke. Tadi kan saya pertanyaan yang pertama ya tentang masalah hidup Hadif Rantau seperti luar biasa sekali menurut Hadif sendiri. Ya, berarti berbicara tentang hutang tadi. Jadi gini, jadi kalau dibilang luar biasa, ya nggak luar biasa amat juga sih, karena banyak orang yang mungkin hidupnya lebih luar biasa dan mungkin dia perjuangannya lebih berat, atau mungkin dia permasalahannya lebih berat dan juga dia mungkin hasilnya lebih maksimal kan. Nah, kita tuh masih dalam tahap yang medium lah, masih biasa aja. Jadi kan yang luar biasa banget. Luar biasa. Karena memang sampai hari ini pun masih berjuang. Maksudnya itu yang awal gitu ya, luar biasa gitu ya. Maksudnya yang seperti lihat ya, yang seperti aku kayak gitu senang gitu. Terus dalam kehidupannya oke lah jalan gitu. Jalan santai, nggak lari. Kalau lari kan tergusuh-gusuh dengan cara akan santai, ya kan? Dari mulai S2 sampai beres sekarang, ya kan? Santai, gitu. Bukan santai berarti nggak peduli dengan yang lain. Maksudnya kehidupannya oke lah, nyaman gitu. Nah maafnya, kemarin kan sempat yang namanya bawa orang tua ke sini ya. Bawa orang tua ke sini itu kan kita sebagai orang perantau kan jarang ya seperti itu, Pak. Nah itu bagaimana coba jalannya itu? Kok bisa lulus nyaman, nggak pusing, padahal dulu kan sedang garap tesis kan di situ, iya nggak? Nah itu gimana? Jadi untuk masalah itu ya, masalah bisa bawa orang tua ke sini ya, itu karena itu kayak keinginan aja, karena memang kondisi juga memaksa dan mungkin itu sudah jalan dari Allah gitu kan. Ya, kembali lagi ke niat dan juga keyakinan kita kan. Kita yakin bahwa ada Allah yang sudah menjamin rezeki kita. Jadi kita berjalan aja sesuai dengan apa
yang kita inginkan selama itu baik gitu kan. Apalagi ini kan dalam hal berjuang untuk kebaikan dan juga kebahagiaan orang tua, yaitu itu udah menjadi kewajiban kita sebagai seorang anak ya kan. Nah, kemarin itu memang salah satu cobaan juga, cobaan terhadap rasa sabar saya dan juga mungkin saudara-saudara saya yang lain. Kemudian itu menjadi pemicu saya bagaimana supaya orang tua saya ini bisa bahagia, bisa terbebas dari penyakitnya gitu. Karena memang kondisi saat itu ibu saya memang lagi dalam kondisi terganggu lah kesehatan matanya gitu. Benar-benar beliau nggak bisa lihat sama sekali, makanya saya pas pulang kemarin, waktu pulang lihat kondisi ibu saya, tadinya tuh niatnya tuh cuma jenguk aja gitu, cuma segera. Ternyata pas sampai sana lihat kondisi ibu, oh ini saya harus bawa nih, mau nih, yakin aja gitu. Dan alhamdulillah mungkin karena niat saya aja baik, jadi ya Allah memudahkan semuanya gitu. Memudahkan sampai ya bawa ke sini, kemudian sampai pulang, sampai di proses pengobatannya juga semuanya alhamdulillah lancar, dimudahkan, nggak ada nggak ada masalah apapun. Oke, berarti setelah itu kan ibu kan sekarang sudah sembuh ya, ibu sudah sembuh, ibu sudah kembali ke rumah. Sekarang itu apa yang rasakan setelah merawat ibu, setelah berbuat baik sangat penuh lah, luar biasa lah ya, apalagi sampai menjaga ibu di perantauan ini selama berapa bulan itu? Kurang lebih ya 4 bulan. 4 bulan itu 5 bulan. 5 bulan ya, 5 bulan. Nah ini aja cara menyangkut merawat ibu. Kebetulan saya itu bukan cukup tapi memang dekat banget sama ibu. Memang dekat banget. Jadi memang melihat kondisi ibu seperti itu tuh pasti yang namanya anak lah ya, pasti punya perasaan bagaimana nih apapun yang saya lakukan, bagaimana caranya supaya saya bisa membahagiakan dia gitu. Makanya untuk bahkan sampai masak apa segala macam saya lakukan. Nah, alhamdulillah saya juga dibantu sama saudara-saudara yang kebetulan di sini juga, mereka kuliah di sini juga, jadi walaupun mereka hanya menemani tapi itu cukup membantu menyemangati juga, membantu mendoakan, itu kan semua tidak terlepas dari bantuan saudara-saudara juga. Tapi itu memang terasa capek, tapi capeknya capek nikmat ya. Memang saat menjalani itu nggak capek, tapi setelah sudah melewati itu ternyata saya mampu ya. Harusnya kalau waktu itu saya harusnya kalau sekarang kita begitu harusnya tuh nggak mampu kita harusnya. Tapi ternyata setelah melewati itu baru saya sadar bahwa ternyata saya mampu ya gitu. Tapi terkadang iya sih, memang gini ya, kita kalau belum menjalani memang terasa berat. Tapi kalau sedikit sudah menjalani memang rasa masih pengen lagi rasanya. Seperti itu. Apalagi kan ini ke orang tua kita kan, bakti ke orang tua itu apalagi anak laki-laki kan nggak akan pernah putus walaupun kita sudah berumah tangga kepada orang tua kita. Mungkin itu salah satu ini ya, kan bakti itu kan sebelum ngajak ibu ke sini mungkin waktu di rumah juga sangat berbakti sekali pada orang tua ya. Mungkin itu salah satu keberhasilan AA, keenakan AA, kesenangan AA di perantauan ini mungkin dengan berbakti kita kepada orang tua itu. Jadi nggak jauh dari situ ya. Jadi saya ini nggak mikir berbakti, saya enggak, cuma saya waktu itu mikirnya yang penting bisa dekat sama beliau lah gitu. Nah, memang waktu bawa beliau ke sini tuh memang sama saudara yang lain mereka ada yang enggak setuju gitu, takutnya saya tesisnya terbengkalai gitu. Tapi waktu itu entah kenapa saya bilangnya ya justru saya kalau nggak bawa beliau nih sepertinya saya nanti nggak selesai karena nanti kepikiran gitu. Nah, makanya saya bawa aja gitu. Alhamdulillah ternyata pas bawa ya coba bayangin aja, saya pagi ngajar, siangnya les sampai malam, bimbingan malam, terus tengah malamnya saya ngerjain tesis. Itu memang perjuangan banget memang, tapi ya udah dinikmati sembari kita doa ke beliau gitu. Kalau udah doa sama orang tua
ibu ya, itu udah pasti tuh langsung tembus. Luar biasa ya. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi. Tahu nggak, saya pernah beberapa malam, 2 sampai 3 malam udah mau ngerjain tesis, tapi nggak bisa ngetik apapun, nggak bisa ngetik satu huruf, nggak bisa. Buta lah ya intinya. Bukan buta, nggak tahu, Pikiran nggak ada, hilang. iya, nggak ada ide apapun, nggak ada kata yang mau diketik, tuh bingung mau ngetik apa gitu, kayak stuck gitu. Langsung sampai jam 2 malam, akhirnya saya bangunkan ibu, saya bangunin, saya minta didoain, beliau bangun, yang didoain, alhamdulillah atas doa itu. Setelah besoknya langsung lancar, gas sampai selesai. Langsung beres 2 ya. hari, 2 hari beres. Tanpa mengeluh ya. Tanpa ada, langsung daftar, langsung ujian. Bahkan hari ini ujiannya besok. Kayak sakit gitu. Memang terbukti banget memang kalau doa itu. Iya, makanya jangankan minta doanya ya, kita berbuat baik pada orang tua jangan sampai berhenti ya. Seperti itu. Karena kan kita kalau berbuat baik terhadap orang tua itu tidak akan pernah bisa mengganti jasa mereka terhadap kita. Iya. Nah, jadi meskipun tidak akan pernah bisa tergantikan atau terbalaskan, tapi jangan sampai kita berhenti. Terus saja. Apalagi tentang doanya ya. Doanya itu jangan sampai kita lupa. Selalu kita minta doa. Sebenarnya orang tua itu tanpa diminta pun sudah selalu mendoakan pada kita. Ya, cuma kan doa itu akan lebih maksimal apabila kita juga ikut berbakti. Kita nih jadi orang yang durhaka, terus mau minta doa orang tua tuh gimana? Ya kan? Makanya harus berbakti dulu. Insya Allah doanya tuh langsung. Jadi enak tanpa menghalang gitu ya. Macam kayak gini gak sih? Misalnya gini ya, saya itu selaku orang tua, terus itu saya punya anak. Nah, saya punya anak. Nah, terus saya ini uang ada dari apa? Misal dari bos saya ya, dari bos saya ataupun tabungan saya, ada tuh uang tuh ya, tinggal ngambil aja. Tapi kalau seandainya anaknya kayak gitu, macam kayak apa ya? Yang seharusnya uang itu digunakan buat dia misal beli yang bener, tapi itu malah digunakan buat tidak benar. Mungkin itu semacam kayak logikanya dengan orang anak durhaka yang anak meminta uang kepada orang tua dengan menyalahgunakan seperti itu mungkin. Ya, ketika kita mau ngasih juga ya mau ngasih, cuma ada semacam kayak embel-embel dulu gitu. Nah begitu juga mungkin dengan anak durhaka yang didoakan oleh orang tuanya, mungkin agak nyangkut dulu apa gimana itu. Jadi gini, kalau nembus cuma nggak langsung ya nunggu dia bertobat dulu mungkin. Kalau dulu berobat biasanya kan kalau ada yang hidayah itu mungkin doanya orang tua atau gimana. Jadi sebagai orang tua itu pasti mendoakan anaknya, walaupun kita nggak minta sekalipun kan tetap pasti mendoakan. Nah sebagai anak itu ya harus tahu diri juga gitu, didoakan tapi kamu nggak berbakti ya kan gimana gitu kan. Jadi harus impas gitu. Kalau mau supaya doa dari orang tua terhadap kita lancar, mulus, berarti kita juga harus ya berbakti ya, baik lah ya. Ini mau kita didoakan yang baik, tapi kita malah berupaya-upaya aja, judi segala macam. Terus yang kedua, rezeki yang mereka berikan ke kita itu kita harus manfaatkan ke hal-hal yang baik. Karena kalau kita manfaatkan ke hal-hal yang baik, otomatis pahalanya juga buat mereka. Di barokah juga ya. Barokah. Tapi kalau misalkan kita duitnya dipakai untuk yang nggak benar, terus difoyain segala macam, ya pasti apa manfaat daripada uang itu kan nggak nyampe kepada orang tua gitu kan. Paling mereka sudah suka payah, nyari duit, bajak sawah, nyari ikan ya kan. Terus anaknya di sini malah traktirin cewek, traktirin ini itu nggak jelas ya kan. Nah jadi rezeki yang diberikan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya. Sebenarnya ini banyak dulu ceritanya lagi gini ya. Saya aja pernah ngalamin, bukan saya sih, maksudnya ada temen nih. Teman itu ada yang namanya dia sering ibadah. Ya, jadi uang dari orang tuanya ini, kalau yang orang sering bertakwa lah, dia baik lah ya. Uangnya selalu dipergunakan dengan hal yang baik. Misal dia ngasih ke kotak amal, bantu orang tua, bantu teman, misal ngasih ke teman. Terus dia juga ya waktu sholat ngaji,
Tapi dibanding dengan orang yang ini, dia selalu berpoya-poya, selalu ketemu dengan cewek. Kadang-kadang sholat pun enggak gitu. Nah itu uangnya selalu kosong kan. Orang mah baru tanggal apa? Tanggal muda. Orang mah masih banyak uang, dia mau wes habis. Entah mau apa ya, karena tak ada barokah itu. Tapi kalau dibanding dengan orang yang itu, yang orangnya rajin, baik segala macam, ibadah segala macam, dia itu uang tuh nggak pernah berhenti gitu. Uang ada lagi dorong lagi. Jadi uang itu tersimpan. Terkadang orang yang ini tuh selalu minjem kepada orang yang ini. Terkadang suka nanya gini, dia kan cerita ke saya kan, dia bilang gini deh, nanya kok nggak habis-habis gitu. Nah kata teman saya itu, ya bagaimana cara kita mempergunakan uang tersebut, rezeki tersebut, pemberian orang tersebut, itu yang disebut dengan yang namanya barokah. Jadi barokah itu nggak mengenal yang namanya banyak, sedikit pun cukup sih. Yang penting kan kebutuhan terpenuhi terus ya itulah secukupnya. Oke. Mungkin itu aja ya, tentang ngobrol santai kita. Cuma kita kan udah lama banget ya nggak yang namanya bikin video lagi, ngobrol lagi. Jadi ya agak kalau Bang sekarang kan udah sibuk banget kan sekarang. Sibuk banget. Sekarang itu ini udah sampai jadi profesor. Ini profesor ini baru mau jadi apa-apa. Amin. Ya, insya Allah tahun ini jadi dokter. Ini jadi apa lagi? Kiai. Oke. Pondok besar. Amin. Itu cita-cita, itu sebenarnya cita-cita yang gue sangat luar biasa sekali. Pengen yang Kita saling mendoakan untuk hal baik. Saling mendoakan. Khusus buat teman-teman semua, kita saling mendoakan dimanapun kalian berada, entah kalian kenal sama kita atau enggak, ya sesama muslim manusia yang sempat nonton ini kita doakan semoga ya kita semua menjadi orang yang sukses, bisa berbakti kepada orang tua dengan baik, dan terus bisa memanfaatkan rezeki yang diberikan itu pada jalan yang benar. Oke, jadi terakhir tips and triknya yang itu tuh berarti kesimpulan lah istilahnya. Berarti satu harus berbakti pada orang tua lah. Untuk untuk merantau ini ya. Pertama kita harus selalu ingat niat dan juga tujuan kita merantau ke apa. Ingat tujuan kita ya. Iya. Jangan hari ini tujuannya mau kuliah itu tahu-taunya datangnya malah yang lain gitu kan. Oke. Satu niatmu. Oke. Itu harus kuat. Jadi kamu udah agak melenceng nih dari niat awalnya, ya balik lagi tuh harus selalu ingatnya gitu. Terus yang kedua yang paling penting itu ibadah pun harus dijaga gitu. Kalau misalkan sholatnya di tengah-tengah harus sadar diri itu udah lama nih nggak sholatnya, udah sholat udah lama ya. Tadi nggak sholat, udah sekarang sholat lagi. Itu harus punya punya sense of berbuat salah itu harus ada gitu. Tadi saya kayaknya lagi banyak maksiat atau mungkin saya ada kekurangan gitu kan, ya harus dibenarin gitu segera. Jangan membiarkan dirimu dalam kemaksiatan atau dalam kekurangan. Oke, sip. Kemudian apalagi? Terus itu biaya. Menyangkut biaya itu kita harus bagaimana supaya hemat itu penting. Hemat, terus belanjalah sesuai dengan kebutuhanmu. Jangan kamu belanja sesuai kebutuhan pacarmu, jangan. Iya, terkadang orang zaman sekarang itu gampang dirinya sendiri, yang penting pacarku oke. Ya, padahal uang dari orang tua ya. Nah itu tuh yang menjadi keresahan saya juga. Berarti orang tua ngirim uang, dia malah kasih ke orang lain ya. Iya, makanya jatuhnya walaupun orang tua ngirim itu ibaratnya udah menjadi hak milikmu, tapi kan kamu tuh kayak kurang ajar aja gitu kalau uangnya dipakai buat orang lain gitu. Sementara dirimu sendiri nanti malah susah kan. Ya kecuali uang itu dapat jerih payah kamu Jadi sendiri. uang itu kamu tabung. Oke, cukup kamu berikan cinta aja, jangan uangnya gitu. Tabung iya, orang tua iya, si dia iya, gitu aja sih. Jadi yang penting niat, jangan dari orang tua niat, kemudian ibadahnya dijaga, kemudian orang tua. Ya, orang tua itu juga penting. Oke, itu cukup. Oke, itu aja. Kemudian yang terakhir. Oh, yang terakhir masih ada tadi. Yang terakhir apa? Oh, boleh. Yang terakhir jangan mudah menyerah. Itu kalau ada masalah jangan langsung pulang. Banyak tuh orang yang datang kuliah merantau baru dapat masalah dikit langsung kayaknya nggak cocok pulang lah.
jangan gitu. Rasakan dulu ya. Rasakan dulu, Berjuang dulu ya. cari ininya, cari solusinya. Berjuang dulu pokoknya. Berjuang. Pandang berjalan. Jangan berhenti berjuang sampai niatmu itu, niat dan juga cita-citamu itu sudah tercapai. Siap. Kalau belum tercapai, jangan pulang dulu. Mungkin kalau nggak hari ini, besok. Kalau nggak besok, ya mungkin lusa gitu kan. Mungkin masih nyangkut, jadi nggak sering Ya, ibadah jadi terus. berusaha. Seperti itu. Oke. Oke. Oke, itu aja ngobrol santai kita. Mohon maaf kalau salahnya ada yang salah, ada yang kurang wow dari pembicaraan kita, ya maklum lah. Kita kan di sini bukan buat apa-apa ya, perlu biasa aja. Berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Saling memotivasi Siap. satu sama lain. Oke, kalau sana ada masukan, silakan biasa di di komen di kolom komentarnya. Oke, itu saja dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.